Saudaraku, sahabat BSJD yang kekasih dalam Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Besi Brensis Karoe. Saya melayani di Resort Pahandut Palangkaraya Hilir. Saya ingin mengajak saudara sekalian bersama merenungkan firman Tuhan yang akan didasari dari Amsal pasal 1 ayat yang kedua, yang demikian bunyinya: harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Bapak, Ibu, saudaraku, sahabat BSJD yang kekasih dalam Yesus Kristus, mungkin ada di antara kita yang mengikuti berita tentang seorang laki-laki bernama Urip. Urip tinggal di Bogor, Jawa Barat, yang dikabarkan meninggal, tetapi ketika keluarganya membuka peti jenazahnya, ditemukan bahwa Urip ternyata masih bernafas. Betapa terkejutnya mereka karena ternyata Urip belum meninggal. Usut punya usut, ternyata Urip bersama dengan istrinya dan mungkin beberapa pihak yang lain telah merekayasa kematiannya. Karena Urip terlilit utang yang sangat besar. Konon kabarnya dia berutang untuk membeli perabotan atau perlengkapan rumah tangga. Saudaraku, harta benda sering kali menjadi ukuran kehebatan dan kemampuan seseorang dalam standar masyarakat pada umumnya. Seseorang dianggap hebat, mampu, dan memiliki standar di atas ketika dia memiliki perabotan yang hebat, yang wah. Sehingga kadangkala orang rela berutang hanya untuk memenuhi standar masyarakat, lalu kemudian mengabaikan hal yang paling mendasar dalam hidup, bahwa ternyata harta benda itu bisa menjadi tidak berguna, bahkan sangat terbatas, bisa dimakan ngengat dan begitu aus. Tetapi yang tak lekang oleh situasi dan waktu hanyalah firman Tuhan. Seorang raja yang sangat kaya raya, begitu bijaksana. Dia tahu hal yang sangat berarti dalam hidup. Sehingga pada bagian Amsal pasal 1 ayat 2, dikatakanlah oleh raja bijaksana ini, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Seorang raja yang kaya raya saja melihat bahwa harta benda yang diperoleh dengan cara yang tidak benar itu akan membawa kepada malapetaka. Bagaimana dengan kita yang sama sekali jauh dari memiliki hikmat dan kebijaksanaan, apalagi kekayaan yang banyak, dibandingkan seorang raja yang sangat kaya seperti Salomo. Karena itu hari ini kita diajarkan untuk melihat bahwa tidak ada yang lebih berharga dalam hidup ini selain dari firman Tuhan. Urip yang ada dalam berita saat ini tentu dapat menjadi peringatan bagi kita bahwa mengejar harta duniawi hanya berujung pada kehancuran yang berat, bahkan maut, tidak hanya secara jasmani tetapi kematian rohani. Mari kita hidup dalam standar Tuhan sehingga kita tak akan jatuh dalam dosa. Demikian renungan untuk hari ini. Kiranya kita boleh menjadi orang yang mengandalkan Tuhan,
firman-Nya sebagai harta yang tak akan pernah lekang oleh waktu. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Bersama marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang meneguhkan. Kami memohon pengasihan agar mampu menjalani kehidupan. Ajar kami untuk terus beriman, sebab Dikaulah yang kami andalkan. Berilah hikmat dan bijaksana, sehingga kami tahu yang bermakna, bukan yang sia-sia. Mampukan kami taat, sehingga mahkota kemuliaan layak kami terima. Dalam nama yang kudus dan mulia, kami telah berdoa. Amin.